Sekarang juga akademisi akhir-akhir ini sudah mulai bersuara ya Pak, yang menyatakan bahwa demokrasi kita sudah diambang memang, sudah terkoyak-koyak seperti itu. Ini kemarin-kemarin masih diam. Apakah sekarang sudah memang apa? Artinya ini apa Pak? Bisul yang pecah? Saya bilang ini lampu kuning ke arah lampu merah. Kita udah lampu kuning sekarang ini. Kita harus mengingatkan, kalau kita sayang pada bangsa ini, modal persatuan itu tidak boleh terganggu. Boleh pendapat, itu wajar. Ini memang demokrasi. Tapi ketika para guru besar, para cendekiawan bangsa ini, penjaga moral daripada kehidupan dan nafas perjalanan bangsa ini, sudah menyatakan, kami tidak bisa menerima ini. Ini salah. Kita bukan hanya sekedar mengurut dada. Saya sedih. Saya bukan lagi prihatin. Dan saya mau harus ada upaya-upaya segera untuk memperbaiki keadaan ini. Apa yang Bapak takutkan akan terjadi di sini? Perlawanan rakyat. Nggak sepakat dia. Dia merasa ada sesuatu yang aneh untuk bisa diterima dengan akal sehatnya. Sementara banyak pihak juga yang menyatakan, ini hal yang wajar. Ini masih dalam koridor yang wajar sekali. Nah, pertentangan ini tidak menguntungkan bagi kita semuanya. Disinilah kehadiran pemimpin bangsa kita butuhkan dalam semangat kenegarawanannya. Semangat kenegarawanannya itu artinya semua kita ini memang di bawah kepemimpinannya, di bawah ayomannya. Ya. Pak Surya, sebenarnya dampak apa sih yang terburuk kecurangan ini terhadap rakyat gitu? Karena kan rakyat bukannya yang penting ya perut saya kenyang, sudah cukup buat mereka gitu ya. Karena survei saja menyatakan ini terakhir bahwa penyerahan bansos itu membuat sangat berpengaruh ya terhadap peningkatan pemilihan terhadap salah satu paslon. Ya, mungkin bisa saja berbeda persepsi, pandangan. Artinya memang benar-benar kita tidak boleh mengeksploitasi kelemahan rakyat kita sendiri. Rakyat yang lemah kita eksploitasi, dia semakin lemah. Dengan kesadaran yang tidak pada tempatnya. Siapa yang mau hanya melihat kepentingan utama makan dan minum, tidak lebih daripada itu. Bangsa apa ini? Kita harus bisa mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa yang besar. Bangsa-bangsa yang maju. Demokrasi kita ini demokrasi yang super liberal, artinya super bebas. Ini tidak cocok untuk suatu kondisi dengan bangun pemahaman dan kesadaran masyarakat yang amat mudah untuk dieksploitasi kelemahannya. Ya tentu kita berkewajiban untuk mencerdaskan, membuat mereka hidup dengan pemikiran-pemikiran yang lebih kritis, tetapi konstruktif. Bukan hanya hak-hak yang mereka kenal, tapi juga mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Nah ini masih perlu disupervisi. Siapa yang bisa mensupervisi ini sekarang ini? Kita biarkan begitu saja. Enggak. Pemimpin yang punya otoritas, pemuka-pemuka, elit-elit bangsa, ini ikut bertanggung jawab. Termasuk diri saya. Kalau saya hanya menikmatin situasional, ketidakpahaman pada masyarakat luas, saya hidup dengan hidup yang luxuries, pola hidup yang luxuries, kemudian pidato kanan, pidato kiri, di tengah-tengah mereka yang memang tidak berdaya, maka tepukan yang hebat, pujian sanjungan
dan survei yang tinggi, bisa aja diatur. Kita mau cari apa sebenarnya? Jujurlah kita pada dua hal. Satu, menjaga kewarasan kita berpikir, dan nurani. Yang kedua, nurani hati nurani kita. Pak, tapi kejadian untuk ya itu memberikan sesuatu kepada para pemilih atau masyarakat pemilih ini semacam sangat umum ya dilakukan oleh caleg, oleh seluruh calon ya, dan seluruh partai politik melakukan itu. Artinya, apakah memang para calon-calon ini menganggap bahwa rakyat itu ya mengkerdilkan mereka lah gitu loh? Apakah bisa seperti itu? Karena nggak habis-habis Pak, begitu terus perputarannya dari setiap pemilu satu ke pemilu lainnya. Memang ini sudah merupakan satu habit yang hadir, satu kebiasaan yang ada di tengah-tengah kita. Pemilu harus diwarnai dengan pragmatisme transaksional. Boleh aja Nasdem menyatakan tanpa mahar. Dia uji coba, dia sejauh mana dia bertahan. 2 kali pemilu dia bertahan. Apakah dia bertahan pada pemilu ketiga? Nah, kita lihat. Tapi itu cobaan juga. Tapi apapun sepanjang niat baik, nawah itu. Sebutir pasir, setetes air, dilaksanakan dengan niat baik untuk kepentingan. Di luar kepentingan pribadi kita. Kepentingan yang lebih besar. Saya pikir itu satu hal yang harus kita hargai. Baik, saya ingin mengutip lagi dalam kampanye Bapak yang menekankan bahwa ketika jalannya proses demokrasi terganggu karena betapa pentingnya pemilu yang adil, pemilu bersih, semua orang punya hak yang sama untuk memilih yang terbaik, tapi sengaja mengotori dan merusaknya, Partai Nasdem tidak akan tinggal diam dan akan hadapi itu. Dengan cara seperti apa Pak Surya? Membangun kesadaran, nggak boleh menyerah begitu aja. Tapi bukan menganjurkan supaya kita berbuat onar. Kekuatan yang sesungguhnya itu adalah kekuatan memahami kelemahan dan kelebihan kita. Kekuatan untuk mampu terus membangun dan mempertahankan konsistensi daripada prinsip-prinsip dasar yang harus kita pegang. Itu kekuatan. Kekuatan juga untuk bisa menghargai secara fairness. Bahwa saya kompetisi ini tidak selamanya bisa kita menangkan. Bukan hanya arti menang dan kalah. Tapi dignity untuk menjaga kehormatan, jalannya kompetisi itu. Itu juga kekuatan. Itu bentuk-bentuk perlawanan yang kita mulai dari membangun semangat yang ada pada diri kita sendiri. Bentuk realnya Pak, nyatanya dari masyarakat harus seperti apa? Katakan pada masyarakat, bahwasanya kalau mereka mau hanya sekedar memilih uang, yang lebih banyak, pilihlah apa yang mereka pikirkan. Tapi ada konsekuensi di sana. Bisa saja pilihan itu bukanlah pilihan sebagai apa yang mereka harapkan. Nah, ini kan bentuk perlawanan. Membangun kesadaran tadi, memberitahukan. Sama dengan saya berbicara dengan Anda, sebuah interview ini. Pesan moralnya ini kan bukan hanya kepada sang penginterview, pada hayalah masyarakat. Dan saya yakin dan percaya, ketika memang bangun kesadaran yang ada di kalangan masyarakat ini semakin hari terakumulasi semakin baik. Kita masih mampu Pak di tengah kondisi seperti ini, banyak intimidasi di luar sana. Pertanyaan balik, kalau kita nggak mampu, harus apa lagi? Apakah ini memang sumber dari keberanian Bapak ini karena memang seorang Bapak Surya Paloh yang sudah makan asam garam? Datang dari mana sih Pak keberanian Bapak ini? Saya tidak menganggap diri saya berani. Siapa bilang saya berani? Tapi saya berupaya untuk mempertahankan sebuah dignity, pride diri saya dengan keyakinan yang saya miliki. Saya berterima kasih pada negeri ini yang menghantarkan saya sudah dalam usia seperti ini dari apa yang saya miliki.
inilah refleksi daripada rasa terima kasih saya. Sekecil apapun atau sebesar apapun risiko yang ada, itu adalah bagian daripada konsekuensi rasa terima kasih saya pada negeri ini. Tahu saya bukan caleg, saya apa kepentingan saya? Saya juga bukan apa yang saya harapin. Rekam jejak saya, hubungan personal saya katakanlah dengan Presiden Jokowi. Kalau ada angka 5 jari, saya yakin saya masuk di antara ini, jari ini. Itu klaim sepihak. Mudah-mudahan tidak salah. Kabarnya tidak, Pak. Karena yang dengar-dengar di kabinet sana masih suka ditanya-tanya, Pak Surya apa kabar? Saya bersyukur sekali. Jadi itu juga modal besar. Bagaimana hubungan personal yang baik ini bisa terjaga. Tapi kebebasan berpikir kita, kalaupun kita berbeda pandangan, berbeda pikiran, ya, saya pikir kita cari, kita upayakan. Di mana titik temunya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.